Nah sekarang di sini aku mau ceritain kucing aku Moni ya. Dia ini lagi mau lahiran nih ya, tapi memang lahirannya agak sedikit rumit gitu karena dia udah 4 kali lahiran dan gue sendiri yang ngurusnya. Nah di sini dia gak mau di kandang lahirnya, jadi aku tuh udah nyiapin beberapa tempat ya yang biasanya dia suka buat lahiran. Yang pertama aku sediain keranjang ya, kemudian aku kasih handuk gitu, dan yang kedua aku disimpan di ini ya, di kandang dia. Aku kasih handuk juga, dan yang ketiga aku kasih di kardus, jadi tinggal dia milih di mana gitu. Tapi ternyata yang di keranjang tuh nggak disentuh sama sekali, dia lebih suka di ini di kandang sama di kardus. Jadi ini dia emang agak mood-moodian gitu loh ketika mau ngelahirin gitu ya. Nah di sini dia pindah nih ya ke kardusnya, terus habis itu dia udah mulai ngeden kayak kontraksi gitu tuh. Jadi nih ya tips buat kalian yang memang mau bantuin kucing lahiran, sediain tempat yang memang dia nyaman. Jadi terserah deh dia mau di mana tuh, suka-suka dia gitu ya. Nah aku pun kayak gitu ya. Pertama aku kasih di kandang, dia mau ke kandang, terus selanjutnya dia malah di kardus gitu. Jadi emang kayak gitu. Nah di sini aku emang agak excited gitu karena di sini dia nggak kayak biasanya ketika ngeden terus keluar itu bukan si anaknya, tapi di sini malah si tali ari-arinya kayak gitu duluan loh. Nah biasanya di 3 kali periode pas kemarin itu dia udah langsung keluar semuanya gitu loh sama si anak-anaknya. Tapi yang sekarang memang agak unik aja gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya. Jadi di sini dia masih tetap normal-normal aja, anaknya pun juga normal gitu ya. Cuman memang agak susah untuk lahiran ke-4 kali ini. Nah di sini Moni ini nggak bisa kalau nggak gue pegangin gitu. Jadi memang harus banget gitu ya buat dipegangin, buat dielus-elus gitu ya. Apalagi dia harus banget dipegang deh perutnya gitu, biar kayak mungkin relax buat dia. Karena dari dulu pun dia lahiran selalu sama gue gitu. Dan bahkan di kemarin gitu ya, dia bener-bener lahiran di kasur gue, literally pas malam-malam dia naik di perut gue dan akhirnya lahiran gitu. Nah kalau sekarang agak berbeda, ini untungnya di siang hari ya, di pagi hari lah tepatnya gitu ya. Ini pas kemarin banget. Nah di sini dia udah gak mau nih, dia pindah dari kardus dan dia pindah ke kandang. Di sini gue tutupin kandangnya. Kenapa? Karena gue tuh takutnya dia kelamaan bolak-balik kayak gitu bikin dia makin sulit untuk lahiran gitu. Jadi ya udah simpen aja di kandang terus ditutupin kandangnya. Di sini dia masih kayak meong-meong pengen keluar, pengen pindah lagi, tapi gue pikir kayaknya dia ya udahlah lahiran di sini aja gitu. Dan kondisinya juga udah bener-bener kelihatan kalau mau dia tuh ngelahirin gitu. Jadi ciri-ciri kucing yang mau ngelahirin itu, yang pertama nafsu makannya udah kurang, artinya dia udah stop makanan. Terus yang kedua dia itu sering banget mandi diri sendiri gitu ya, kayak mandi ngejilat-jilatin bulunya gitu. Udah sering banget gitu. Terus nah kayak gini, dia udah mulai kontraksi ini, kayak tiduran kayak gini udah lemas gitu. Terus juga kadang ininya apa, badannya juga udah mulai ngeliatin lah kalau misalnya udah ada pembukaan gitu, kayak gitu. Nah mulutnya juga kayak gini. Sebenarnya memang sih ada orang yang bilang kalau misalnya kucing kayak gini tuh lidahnya tuh kayak pengen kehausan atau pengen minum gitu ya. Nah di sini sebenarnya gue ngasih juga minum ya, gue sediain juga minum, tapi memang dia emang lagi gak mau minum gitu. Jadi kayak udah gak jelas perasaan dia mungkin ya kalau menurut gue. Jadi memang dia lagi fokus untuk kontraksinya aja gitu. Jadi gue diemin dulu aja di sini, bener-bener buat dia relax, serelax mungkin. Tapi gue tetap pantau gitu sih Moninya. Ini lumayan cukup lama ya, apalagi kalau dulu itu dia lahiran dengan 4 anak gitu ya. Dan alhamdulillah sehat-sehat semua anak-anaknya. Yang pernah gue tampil juga di video sebelumnya ya, itu tentang kitten-kittennya, itu anak si Moni. Nah kalau yang sekarang ternyata di sini kayaknya nggak terlalu banyak kayak kemarin gitu. Jadi mungkin agak sulit ke dia, atau entah juga sih ini berbeda banget dari yang sebelumnya gitu. Tapi di sini alhamdulillah si Moninya tetap sehat gitu. Nah, dia udah pengen keluar lagi, pengen pindah lagi ke kardusnya, tapi di sini gue tetap diemin karena kalau misalnya dibalikin ke kardus
bakal repot gitu. Cuman beberapa saat doang gue diemin, tapi ngelihat dia kayak gini tuh agak kasihan juga gitu. Pas gue buka ya udah dia balik lagi deh ke kardusnya nih. Di sini anak-anaknya tuh udah pada gak kondusif, karena kalau di kardus kan artinya itu di luar gitu, dan gue tuh nyimpen kucing tuh di luar berkeliaran gitu. Nah anak-anaknya udah di luar, makanya gue balikin lagi nyuruh si Moni masuk ke kandang, dan akhirnya dia lahiran. Nah di sini gue nggak tag karena memang gue pakai flash kameranya, jadi dia suka gelap-gelapan kayak gitu, jadi gue diemin aja, biarin beberapa jam, kemudian dia lahiran. Alhamdulillah normal ya. Nah di sini gue mau kasih tips buat kalian ya. Gue biasain setelah lahiran si Moni ini ngasih kucing gue tuh ini minuman susu kayak dari Long Life ya mereknya. Kemudian gue biasanya pakai setengahnya, jadi di satu Long Life ini bisa 2 kali minum ya si Moninya gitu di dalam 1 hari gitu, jadi 2 kali sehari lah istilahnya. Dari sini setengahnya aja diperkirakan ya. Kemudian seperti ini, jadi sisanya masih bisa dilipat nih ya, tinggal pakaiin karet gitu, jadi biar nanti bisa dipakai lagi buat nextnya. Nah sekarang tinggal kasihin air. Di sini airnya air hangat ya, bener-bener air hangat, kemudian diaduk ya. Biasanya gue kasih dulu 3 sendok teh ya di sini buat ngaduknya, baru nanti tambahin lagi kalau misalnya dia masih kental. Nah untuk Long Life ini sebenarnya susu kitten ya, untuk para kitten yang memang umurnya sebulanan gitu ya, atau 2 bulan yang setelah dia udah disapih sama ibunya. Tapi di sini gue kasih karena anjuran dari dokter, jadi biar memperbanyak susu si asinya gitu, asi si kucingnya gitu. Nah di sini anaknya nih ya udah lahiran lagi, jadi gue ganti itu ya si handuknya karena udah berlumuran darah, dan di sini ada 2 anaknya. Kemudian kita kasih deh nih ya si susunya kayak gini. Dia bener-bener suka banget sama susunya karena gue juga nggak pakai terlalu banyak air, jadi bener-bener biar kental dan kerasa banget gitu. Dan kalau makan ini dia pasti selalu habis gitu. Nah kayak gitu guys untuk tips ya membantu kucing lahiran. Selama ini gue udah lumayan ya 4 kali Moni lahiran, termasuk yang pertama kali dia keguguran. Gue udah pernah post sebelumnya, tapi itu di Instagram, gak gue ceritain secara detail di YouTube karena waktu itu gue belum mulai YouTube ya. Jadi nanti mungkin the nextnya gue bakal bahas gimana solusinya untuk ngatasin kucing yang keguguran gitu ya. Tapi sekarang baru yang lahiran aja normal kayak gini. Nah ini ada 2 kucing si Moni, belum gue kasih nama juga karena gue belum tahu ya seperti apa kitten-kittennya ini. Gue mau rawat dulu. Dan ini udah mulai habis ya si susunya nih, bisa kalian lihat dari tadi dia suka banget sama susunya. Jadi gunanya ini selain bisa memperbanyak asinya, menurut dokter dia tuh lebih kuat aja gitu, karena kan kadang setelah lahiran dia kayak lemes gitu ya. Jadi diusahakan dia butuh asupan nutrisi mungkin ya, selain makanan-makanan yang biasanya dia makan kayak dry food sama wet food kayak gitu. Nah ini udah selesai gitu aja guys. Makasih udah nonton dan see you on the next video. Dadah.